Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Sorong Fisika. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kini Anda menyaksikan video pembelajaran pembahasan soal hukum 2 Newton. Nomor 1. Sebuah balok bermasa 3 kg berada pada bidang datar yang licin, ditarik ke kiri dengan gaya 12 Newton. Berapakah besar percepatan yang dialami balok tersebut? Soal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Diketahui M sama dengan 3 kg, F sama dengan 12 Newton. Ditanya, percepatan itu disimbolkan dengan A kecil. Penyelesaian, kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A sama dengan sigma F per M. Kita masukkan nilai F dan M yang sudah diketahui. Jadi A sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Jadi, besar percepatan yang dialami balok tersebut adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Next, nomor 2. Sebuah benda bermasa 6 kg berada pada bidang datar yang licin, ditarik ke kiri dengan gaya 48 Newton dan ditarik ke kanan dengan gaya 18 Newton. A. Benda bergerak ke arah mana? B. Berapakah besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut? Diketahui dapat digambarkan sebagai berikut. M sama dengan 6 kg, F1 yang arahnya ke kiri sama dengan 48 Newton, kemudian F2 18 Newton ke kanan. Ditanya, A. Arah gerak benda, B. Percepatan yang disimbolkan dengan A kecil. Penyelesaian, sigma F sama dengan F1 tambah F2. F1 arahnya ke kiri, berarti kita tulis min 48 Newton. Sedangkan F2 arahnya ke kanan, berarti kita tulis plus 18 Newton. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus ini menjadi sigma F sama dengan min 48 tambah 18. Sekali lagi min 48 karena F1 bergerak ke kiri. Sedangkan F2 plus 18 karena F2 bergerak ke kanan. Min 48 tambah 18 itu sama dengan min 30 Newton. Itu artinya sigma F itu sama dengan 30 Newton ke kiri. Jadi benda akan bergerak ke kiri. Kemudian bagian B yang ditanya adalah A sama dengan sigma F per M. Kita masukkan sigma F yang sudah diperoleh, kemudian M yang sudah diketahui. A sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2. Jadi, besar percepatan yang dialami balok tersebut adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Next, nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah benda bermasa 100 kg ditarik ke kiri dengan gaya F1 400 Newton, ditarik ke kanan dengan gaya F2 50 Newton dan ditarik ke kanan dengan gaya F3 300 Newton. Ya. A.
Berapakah jumlah gaya yang menyebabkan balok bergerak dan balok bergerak ke arah mana? B. Berapakah besar percepatan yang dialami balok tersebut? Diketahui M sama dengan 100 kg, F1 400 Newton ke kiri kita dapat tulis menjadi min 400 Newton. Kemudian F2 50 Newton ke kanan kita tulis F2 50 Newton. F3 300 Newton ke kanan kita boleh tulis F3 300 Newton. Yang ditanyakan adalah A. Sigma F dan arah gerak benda. B. Percepatan yang disimbolkan dengan A kecil. Penyelesaian untuk bagian A, sigma F itu sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Sigma F sama dengan min 400 tambah 50 tambah 300 sama dengan min 50 Newton. Artinya sigma F sama dengan 50 Newton ke kiri. Jadi jumlah gaya yang menyebabkan balok bergerak adalah 50 Newton dan balok akan bergerak ke kiri. Berikut bagian B, A sama dengan sigma F per M. Masukkan sigma F yang sudah diperoleh, kemudian M yang diketahui. Sama dengan 50 per 100, sama dengan 0,5 meter per sekon pangkat 2. Jadi, percepatan yang dialami benda tersebut adalah sebesar 0,5 meter per sekon pangkat 2. Maaf, ini salah. Ini harusnya 0,5 meter per sekon pangkat 2. Next, nomor 4. Perhatikan gambar berikut. A. Berapakah jumlah gaya yang menyebabkan balok bergerak dan balok bergerak ke arah mana? B. Berapakah besar percepatan yang dialami balok tersebut? Dari soal nomor 4 ini diketahui dapat digambarkan seperti ini. Ada benda bermassa 50 kg, kemudian ditarik ke kiri dengan gaya F2 sama dengan 100 Newton, kemudian ditarik ke kanan F1 400 Newton yang membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang datar seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah A. Sigma F sama dengan sigma F dan arah gerak benda. B. Percepatan yang disimbolkan dengan A kecil. Penyelesaian, kita uraikan dulu kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita uraikan F1 ke sumbu X, kita namakan F1X. Kemudian F1 kita uraikan ke sumbu Y, kita namakan F1Y. Maaf. Kemudian gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah F1X dan F2. F2 sudah diketahui yaitu 100 Newton ke kiri, sedangkan F1X ini arahnya ke kanan tapi belum diketahui nilainya. Kita hitung dulu, kita cari dulu F1X-nya itu berapa, gitu ya. F1X itu adalah F1 cos theta. F1X sama dengan F1-nya itu kan tadi adalah 400. Berarti 400 kali cos theta-nya 45. Cos 45 derajat. Jadi, 400 kali cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. 400 kali setengah 200, berarti 200 sama dengan 200 akar 2. Akar 2-nya itu adalah 1,4, berarti 200 kali 1,4 adalah sama dengan 280 Newton ke kanan.
Sigma F itu sama dengan Sigma F sekali lagi adalah jumlah gaya yang menyebabkan benda bergerak itu adalah F1X yang arahnya ke kanan ditambah dengan F2X yang arahnya ke kiri. F1X arahnya ke kanan berarti sama dengan 280 tambah F2X arahnya ke kiri kita tulis min 100. Berarti sama dengan 180 Newton ke kanan. Jadi jumlah gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak adalah 180 Newton dan benda bergerak ke kanan. Berikut bagian B. A sama dengan sigma F per M. Masukkan nilai sigma F yang sudah diperoleh dan M yang sudah diketahui ke dalam rumus tersebut. Maka diperoleh sama dengan 180 per 50 sama dengan 3,6 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut adalah sebesar 3,6 meter per sekon pangkat 2. Berikutnya nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah balok bermasa 40 kg dilepaskan dari atas bidang miring yang panjangnya 5 meter. Ketinggian bidang miring tersebut adalah 3 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon pangkat 2, maka berapakah besar percepatan yang dialami oleh balok tersebut? Diketahui M sama dengan 40 kg, G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian diketahui juga bahwa sisi miringnya itu adalah 5 meter, kemudian ketinggiannya atau sisi tegaknya itu adalah 3 meter. Yang ditanyakan adalah percepatan yang disimbolkan dengan A kecil. Penyelesaian, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sebelumnya kita hitung dulu sinus tetanya dari segitiga ini. Sinus theta kita tahu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depan adalah 3 per sisi miring adalah 5. Berarti sin theta adalah 3 per 5. Langkah selanjutnya kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu gaya berat dan gaya normal. Selanjutnya kita gambarkan kita menguraikan W terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita gambarkan dulu koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. Kemudian ini sumbu Y. Karena ini theta, kemudian sini juga adalah theta. Sisi yang berhadapan atau bertolak belakang itu sama besar. Kemudian W-nya kita uraikan ke sumbu, jadi W ini kita uraikan ke sumbu X. Kita namakan WX. Kemudian W kita uraikan ke sumbu Y. Kita namakan WY. Nah, selanjutnya karena benda ini bergerak ke bawah, berarti yang gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah WX. Gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu bahwa sin theta itu adalah sama dengan WX per W. Maka WX sama dengan W kali sin theta. WX sama dengan, karena W adalah M kali G, berarti WX sama dengan M kali G kali sin theta. Kita masukkan nilainya. M adalah 40 kali G 10 kali sin theta-nya 30 derajat. 40 kali 10, 400. Sin 30 derajat adalah tadi 3 per 5. 400 kali 3 per 5. 400 bagi 5 itu adalah 80. 80 kali 3 adalah 240 Newton. Berikutnya kita gunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu lagi-lagi adalah jumlah gaya yang menyebabkan benda bergerak. Kalau dari gambar ini itu benda akan bergerak ke bawah. Berarti gaya yang menyebabkan benda bergerak adalah WX.
Hanya Wx, tidak ada lagi yang lain. Maka sigma F itu adalah Wx sama dengan M kali A. Maka A sama dengan Wx per M. Nah, tinggal masukkan tuh nilai Wx yang sudah diperoleh dengan M yang diketahui. Maka 240 per 40 sama dengan 6 meter per sekon pangkat 2. Jadi, percepatan yang dialami benda tersebut adalah sebesar 6 meter per sekon pangkat 2. Demikian penjelasan singkat tentang pembahasan soal hukum 2 Newton. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.